ini pertama saya lihat teater itu absurd absurd, lari-lari nggak jelas, a i u e o. Pertama yang masuk teater pasti mikir, ih kok teater kayak gini. Pandangan pertama masuk teater pasti kan pentas. Oke, kembali lagi di Suara Penyu Biru. A E U E O. Emang kalau keluarga Penyu Biru saya pernah bener-bener sampai sekarang bener-bener terenyuh ya. Pas itu lagi pentas apa saya lupa ya. Lagi di sekres ini ada tamu-tamu dari luar-luar kota lewat pada datang, dan Mas Iwan, tahu Mas Iwan kan ya? Iya tahu. Sesepuh Penyu Biru datang situ, lagi kerja datang, bawa uang 50.000 nih guys buat makan anak tamu sama anak-anak. Loh, dia udah lama loh, udah nggak di Penyu Biru, udah lulus lah, udah alumni, tapi masih kayak gitu. Yang buat saya masih rasa. sekarang sampai kesini nggak, orang-orang seperti itu, keluarganya benar-benar Penyu Biru luar biasa menurut saya. Berat sih. Iya. Lalu Mas Cipto sendiri nih. Kita lanjut ke selanjutnya. Dengar nih Mbak Ica. Ya. Aku nggak dengar tapi Aduh, dengerin dong Mas. Dari teman-teman yang di luar itu, Mas Bogong ini ahli improvisasi. Wih, kalau boleh tahu gimana tuh caranya? sebenarnya improvisasi kalau saya dulu ya belajar improvisasi itu dimulai dari, kalau kalian lagi kumpul, misalnya lagi kumpul-kumpul kayak gini tuh, bikin permainan tapi yang bisa membikin jiwa kita itu tetap teateran. Gimana? Permainan tapi tetap teateran. Misalkan ABC gini, nama-nama hewan misalkan kayak gini. Iya. Itu misalkan nama hewan yang kalah misalkan ya, untuk ngasih mental juga, improvisasi juga. Misalkan Mas Cipto kalah ya nih, nama buah nggak bisa, nama-nama buah nggak bisa, buah. Iya. Sebutkan nama buah yang Huruf B. yang belakangnya huruf K10. Coba apa? K10 ya. K10. Ya, Oh, gampang. Tolong. Coba ya, contoh. Misalkan sebutkan, mbaknya juga boleh ya. Sebutkan nama-nama buah yang huruf belakangnya K. Salak. Iya, satu. Ini baru satu, 10. 10 salak. Salah. Buah. Cipto udah tua masih bodoh aja. Permainan berarti kayak gitu ya. Apa dulu sebutin? Apa dulu? Kesemak. Baru dua, masih ada 8. 10 nanti prosesnya lama dong. Enggak apa-apa kan, biar lama. Ayo. Salak, kesemak, terus apa lagi? Kenapa kita yang disuruh mikir? Nggak bisa. Loh, kalian punya otak enggak? Ya punya. Kan buat mikir kan. Nah, coba dulu. Nah, seperti itu. Kalau kamu misalkan jawabannya adalah semangka bosok. Apel bosok. Nah, belakangnya huruf apa? Kak. Ya udah, simple dengan permainan simple seperti itu. Yang misalnya Mas Cipto nggak bisa jawab itu, kalau dulu saya permain itu, misalnya kumpul main kayak gitu, Mas Cipto nggak bisa jawab nih. Mas Cipto sekarang bikin baca puisi depan cewek itu, nah harus mau. Kita cowok semua biasanya yang ngumpul. Iya. Cewek itu baca puisi dan nggak boleh browsing atau nggak boleh main HP. Jadi itu improv sendiri. Buat ngelatih. Ya, buat ngelatih mental. dengan kata-katanya, merangkai kata-katanya. Nah, seperti itu. Coba Mas Cipto bikin puisi dengan improv sekarang, tembak sekarang nih gimana? Puisi berantai ya. Puisi berantai sekarang ya, bikin puisi berantai ya. Yo, Kita puisi bertiga. berantai, kan. Ya. Nah, gitu kita belajar improvisasi juga kan. Puisi berantai seperti apa kan? Dan harus tak gini. Berapa kata oh? Terserah kan? Ya wes. Aku melihatmu seperti babi di hutan belantara, tak tahu arah jalan pulang. Pulang pun kadang aku masih bingung kemana. Arah mana yang harus dituju? Ke kanan, ke kiri, di mana pun aku tak tahu. Tahu-tahu aku mencintaimu. Perlahan-lahan berbisik di telinga dengan kesunyian yang sangat luar biasa, malam-malam menyapu rinduku denganmu, dan aku melihatmu di sebongkah temu yang berantakan. Itu kok puisinya saya. Ya lanjut, banyak dari sebongkah temu yang sangat luar biasa. Aku menemukanmu dalam sebuah senyuman yang sangat luar biasa. Senyuman itu
Membuatku lupa. Udah lanjut. Udah lanjut apa itu? Itu harus disambung dong. Iya. Membuat lupa. Udah lanjut terakhir. Lanjut? Iya, Iya. udah lanjut. Sudah lanjut. Aku dibuatnya jatuh cinta. Idih. Kembali ke masa yang harusnya aku sudah melupa, tapi ingat kembali kan sebuah rasa itu yang seharusnya sudah terlupa. Oke, puisi-puisi tadi ada di buku antologi puisi Bonyo Biru. Jangan lupa beli. Itu ada di sini ya. Ini ada. Nah, di sini itu ada buku teater Bonyo Biru ya, Serasa. Nah, Serasa. barangkali mau calling ayam juga bisa nih. Bisa. Serasa ada kumpulan-kumpulan puisi, Puisi- sangat luar biasa. puisi cinta. puisi cinta, puisi humor, puisi apapun ada di sini. Patah hati. Patah hati, patah tulang ada semua di sini. Ada lengkap. Langsung datang aja ke teater Bonyo Biru. Kayaknya kita haus ya, Mas. Mas Bogong haus enggak nih, Mas? Haus dong. Haus banget Oh, haus nih. banget. Instruktur nih. senam. Instruktur senam. Kiu kiu. Cuki perih. Wih. Instruktur senam mana ini instruktur senam? Instruktur senam, ayo instruktur senam. Ih. Itu Terima Ma- kasih, iya. Mas. Matanya dong. Rezeki sih. Oh iya, rezeki. Oke. Mungkin barangkali mau minum dulu, silakan Mas Bagong. Aduh kok warnanya putih ini. Aku diracun mesti ini. Ini air suci bening sih. Punya aku air jam-jam. Ya lanjut untuk Mbak Ica Selanjutnya sendiri. nih, saya yang hostnya dong, tahan. Kayaknya ini Mas Bagong ini sering sekali, mungkin apa ya? Entah di improvisasi sudah, bagaimana sih cara konsisten Mas Bagong dengan karakternya gitu loh? Yang seperti tadi mungkin apa ya? Apa? Konsisten Apa? konsisten Konsentrasi. konsisten karakter. Konsisten tentang karakter. Sebenarnya kalau saya dulu jadi aktor itu hampir di setiap saya aktor itu menjadi orang yang tidak jauh dari karakter saya. Saya jadi orang gila, seperti orang yang penuh, yang bukan jadi orang yang penuh ditawain terus. Saya dulu pernah satu kali jadi pas pentas Mitoni, saya jadi orang bener-bener orang bapak-bapak umur berapa kan, kalem, lembut. Ada kan yang nonton Ya banyak yang- pantes oh. Nah gue banyak yang kenal ya, banyak yang kenal lah teman-teman. Baru keluar pakai apa tuh, sarung apa pakai apa, baru keluar set pada ketawa. Aku yang jadi wong wibawa tapi diketawain. Kadang yang bikin susah jadi aktor itu bangun emosi di panggung. Gimana kadang kan kalau kita misalkan yang udah bener jadi aktor di panggung itu bisa dikasih tepuk tangan. Kita kan kadang aktor masa emosi kita kadang wah gini, Keluar. semangat harus tambah itu. Nah untuk ngontrol emosi di panggung itu susah. Dan untuk stabilkan karakter kita, misalnya kita karakternya yang kalem, slow, tapi penonton pada ketawa. Nah kita bagaimana menyikapinya? Coba Mas Cipto gimana? Jangan tadi saya udah bertanya ke Mas Bagong bagaimana itu. Jangan masa takon-takonan no. Kan di sini hostnya kita. Oh. Jadi kita tanya-tanya dong. Untuk Mbak Ica sendiri sekarang kan udah masuk Bonyo Biru nih ya. Oh ya Mbak Ica, untuk lihat Mbak Ica kan dulu pas workshop lihat saya kan, lihat Iya. saya kan. Instruktur Jadi senam. instruktur senam Ya pertama lihat saya itu sebagai manusia seperti apa. Orang gila. sudah terjawab oleh Mas Cipto. Padahal dulu saya aslinya itu pendiam. Dulu aslinya saya pendiam. Cuma masuk lingkup yang cangkemnya gondrong-gondrong. Akhirnya jadi seperti ini. Gondrong. Gondrong. Dan Mbak Ica sendiri setelah masuk Bonyo Biru, kan sekarang udah masuk Bonyo Biru ya. Itu rasanya gimana nih udah masuk ke Bonyo Biru? Misalkan kayak aku ingin
proses jadi aktor nih, aku pengen, pasti udah ada pandangan kan, saya ingin jadi aktor, mungkin jadi tim lighting, mungkin tim bersih-bersih di sekre kayak Cipto nggak pernah pulang. Yang lebih nggak sering pulang itu Mas Bowo. Oh Mas Bowo malah nggak Iya. sering pulang. Saya dulu tidak pernah pulang di sekre. Kosnya di sekre. Kohnya di sekre, tapi nggak apa-apa, itu Banyu Biru pasti ada anak-anak yang seperti itu dari tahun ke tahun. Itu udah seperti tradisi kayaknya. Oh ya, tadi Mbak Ica silakan. Ya, saya sih pinginnya di lighting ya. Kemarin juga pas proses apa ya? Produksi itu juga saya yang jadi lighting. Tapi Lighting man. kan jadi lighting itu kan manjat-manjat, untuk Mbak Ica sendiri ada kendala nggak sih untuk manjat-manjat sendiri? Kalau manjat sendiri yang ada lah nggak bisa. Manjat pohon nggak bisa? Bisa. Bisa. Bisa main Manjat pohon pohon. bisa. Mantap, saya tidak bisa. Takut ketinggian kah? Iya. Jadi itu ya bisa ya teman. Tapi untuk masalah udah pernah kesetrum belum, bisa kan antar lighting ini siap kesetrum nggak nih? Pernah. Sudah pernah? Pernah. Aku juga ekstrum hatimu nih. Wih, ngeri sekali gombalannya. Untuk Mbak Ica berarti lighting ya, pengen di lighting ya. Iya. Misalkan di lighting itu kan banyak kendalanya, harus bisa, misalkan harus suasana segini, itu harus warnanya seperti apa, udah mulai paham ya tapi ya. Udah, alhamdulillah. Oh iya Mas Untuk Mas Bogong. Cipto sendiri itu di teater ini inginnya jadi aktor. Jadi kita cepet-cepetan, nanti nggak bagus dong. Gini Mas Bogong. Mungkin Mas Bogong ini kayak dulu yang sering aku lihat itu berperan penting nih mungkin di teater dan sebagainya. Kayak produktivitas teaternya itu apa ya, kuat, bahkan lah turut pun selalu menarik dengan gaya pembawaan materinya Mas Bisa. Bogong dan sebagainya. Bagaimana sih cara menjaga produktivitas itu? Takonin muter-muter, takonin produktivitas. Ini sebenarnya pertanyaan seperti muter-muter Saya intinya. mencoba mengasah otak Anda di sini. Takonin lah terus produktivitas. Aja konsentrasi apa mungkin. Enggak dong. Saya Produk- melihat sangat produktif sekali nih Mas Bogong di teater. Itu cara menjaganya itu gimana? Sebenarnya Apakah sering tidur di sekre? aja bukan tidur sini, sering Atau- komunikasi. Mungkin kalau saya itu sering komunikasi, belajar komunikasi. Misalkan kalau cuma ngumpul di seke itu juga salah satu komunikasi, kita belajar ngobrol sering bareng. Jadi kita nggak ada canggung ya. Oh iya. Sudah sering sama kayak sama Cipto, saya sama Cipto ini sering ngobrol, jadi nggak ada kata-kata canggung loh. Misalnya bilang, "Wah, Mas Cipto kayak gini, nggak ada canggung mati. Walaupun Mas Cipto lebih tua dari saya ya, tapi saya nggak canggung loh. Saya lebih muda dari Anda. Seperti itu. Untuk Latut sendiri, saya coba membayangkan dengan apa yang saya bisa. Yang penting komunikasi sih, biar nggak canggung sih, menurut saya. Untuk Mas Cipto sendiri ini Terakhir. Mungkin pesan buat teman-teman nih. Pesan buat teman-teman mungkin yang lagi ngejalanin di pengurusan, atau mungkin yang mau ke teater Banyu Biru nih. Mungkin pesannya apa sih Mas Bogong? pesan dari saya adalah eling, kuat, selamat. Kenapa eling, kuat, selamat? Biasanya itu kita Banyu Biru itu ada saling menguatkan. Eling, saling eling nak. Misalkan ada yang kurang ya kita saling eling nak. Keluarga dibangun lagi keluarganya, biar tambah erat lagi. Saling eling nak. Insya Allah kalau wis eling, insya Allah gue kuat. Kuat. Gue ya kuat, anak cobaan apa gue ada barang-barang aja deh kan dok. Misalkan Mas Cipto ada masalah ya cerita ke teman-teman, barangkali teman-teman bisa bantu kan, jadi lebih keluarga juga Kuat. lebih kuat. Insya Allah kalau udah eling kuat, insya Allah adalah selamat. Selamatnya itu Selamatnya selamat dalam apapun, selamat kita pentas tidak ada halangan, itu berarti selamat tidak ada halangan. Oh. Dan untuk Mas Cipto sendiri ini kan di teater Banyu Biru itu ada mental ya, jadi ada biar enggak, kita kan benar orang yang belum masuk teater itu biasanya kan pemalu ya kan. Iya, Banyak benar. pemalu. Dan untuk Mas Cipto dan Mbak Ica taktik ini setelah masuk Banyu Biru itu mentalnya jadi kayak rasa malunya itu sudah sedikit berkurang atau belum? Berkurang. Untuk Mbak Iya, sudah mulai berani sama itulah. Enggak. sama orang tua, wah Anda durhaka. Salah Enggak, bukan kaprah. itu. Oh. Sudah berani sama siapa?
sama pacarnya mau berani mutusin enggak. itu bagus. Udah berani sama siapa? Udah berani Ngomong di depan ya? Iya benar. Public speakingnya mulai terasa ya. Iya. Ya walaupun masih belepotan. Nggak apa-apa, saya dulu kan kayak dulu itu juga kayak gitu, ngomong belepotan, ngomong apa. Tipe. Oh ya, tipe itu seperti cipta tipe mental. Coba Mas Ito kalau untuk ngasah mental sendiri itu pernah ngapain aja Mas Ito? Nanti baru Mungkin disuruh ngapain atau ngapain di Banyu Biru? kalau disuruh ngapain sih mungkin curhat sambil jalan, terus itu pertama banget tuh curhat sambil jalan. Itu curhat sendirian apa sama orang, ada orangnya? Sendirian. Ini. Ya silakan. Sendirian. Itu curhat tentang masalahnya sendiri, berarti suruh Terserah jalan. Suruh jalan tapi iya. itu. Iya. Berarti Mas Ito mentalnya sudah sedikit lebih terbentuk ya di sini ya, Banyu Biru ya. Untuk di Mungkin. kehidupan Mas Ito sendiri untuk Banyu Biru itu benar-benar berfungsi nggak sih Banyu Biru? Teater punya teater. Ya gitu. pastinya itu sangat berfungsi sih menurut saya. Karena dari berbagai kultur yang berbeda-beda, dari sifat orang yang berbeda-beda, kayak tetap erat, tetap jaga gitu loh, silaturahminya kuat dan sebagainya. Itu sih yang saya salut dan sangat terbentuk banget. Terakhir nih, saya meminta bacain puisi dari yang tadi kita promosiin. Di situ tuh ada puisi dari Mas Bagong sendiri. Silahkan dibuka, dibaca. Ini adalah peraduan Wih. Pojok kota perantauan. Fajar bersinar sumringah, awan membiru tanpa ragu. Sementara jiwa ini masih beradu. Lebih dari cukup aku digodamu dengan warna-warna yang akhirnya melekat tapi tidak bisa kudapat. Biru merah, rindu marah, engkau melukis sudut-sudut ruang hampa, warna menjadi berbunga-bunga. Pelukismu aku siapa gerangan, rindu dan candu pelampiasan. Oh, ada syair musiknya juga ternyata. Sore pun merengkuh sepi, mega-mega tak Asik. seperti biasanya, dan senja tenggelam dengan merona dan lara yang merongga-rongga. Bagong. Wih. Terus untuk Mas Cipto sendiri, Apalagi nih? saya tak minum dulu bentar. Ya, minum Iya, dulu dong. Silakan. Wih. Apa? Terima kasih buat Mas Cipto yang telah hadir di podcast ini. Saya kebalik closing, ya. saya closing. Terima kasih. Oh Inilah iya, wajib. sebelum closing, Kita sama-sama ya eh, dengan ini adalah wajib dari Mas Bagong yang sering dibawain entah itu di latrut atau di produksi dikumpul dan sebagainya. Inilah wajib. Monggo Mas Bagong. Mas Cipto hafal enggak? Saya mengikuti. Coba Mas Cipto dulu. Saya mengikuti. Ya, coba Mas Cipto dulu. Untuk Mbak Ica nanti dengerin dulu ya. Tak kasih contoh satu kali Iya. nanti Mas Cipto sama Mbak Ica ulangi ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tiga. Politekuniku harapan bersama. Iya. Yuk coba Mas Cipto Saya coba. bikin itu. Ayo coba ulangi dulu Yuk Mas. kita bareng-bareng. Coba yuk. Politekuniku. Saya nggak bisa. Oke, kita cukupan. Terima kasih buat Mas Cipto dan Mbak Itu Ica lagu ya. terakhir. Saya terima kasih buat Mas Bagong yang jauh-jauh Sudah dari. menyempatkan waktunya ke sini. Iya benar, jauh-jauh juga dari Banyumas datang ke sini menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di podcast Banyu Biru, di Suara Banyu Biru. Terima kasih. Sekian dari saya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Awalnya nggak salam tahu.